Hai guys, welcome to Leni Urbel 84 YouTube channel. Guys, hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pak Su alias Pak Suami. Yuk. Boleh sedikit Bapak bercerita tentang pengalaman Anda atau awal mulanya Bapak itu mulai berproses untuk bekerja ke UK? Ya, baik. Proses untuk ke UK itu pertama kita butuh seperti biasanya kalau kita mau ke luar negeri, kita butuh dokumen, dan dokumen yang dibutuhkan ke UK karena kita mau pergi ke sana untuk kerja. Makanya kita di Timor Leste tidak boleh pakai paspor Timor Leste, tapi harus paspor Portugis. Sebelum kita berangkat ke sana kita harus urus semua dokumen. Habis itu kita urus paspor Portugis. Kalau kita sudah dapat paspor Portugis, ya kita ke Inggris. Kalau boleh tahu kenapa harus menggunakan paspor Portugis? Kan kalian kan warga negara Timor Leste, kenapa tidak gunakan paspor Timor Leste saja untuk ke sana? Ya, seperti yang saya katakan, kalau kita mau kerja di sana, paspor Timor Leste tidak diterima. Kalau hanya jalan-jalan ke sana, ya bisa. Tapi untuk kerja, Inggris tidak memperbolehkan untuk orang yang pegang paspor Timor Leste kerja di UK. Makanya kita harus urus paspor Portugis supaya jadi warga negara Uni Eropa dan bisa dapat bekerja di Inggris. Terus kenapa Portugis itu, negara Portugal itu, kira-kira dia punya andil apa sehingga dia bisa memberikan warga Timor Leste ini paspor Portugis? Ya, dasarnya apa sehingga mereka tuh kasih paspor itu ke sini? Dasarnya Portugis memberi paspor untuk warga negara Timor Leste, bukan seluruhnya, tapi memberikan paspor untuk orang-orang yang lahir sebelum merdeka. Kalau sesudah merdeka mereka tidak dikasih lagi, tapi yang sebelum merdeka atau masih di bawah pemerintahan Indonesia itu berhak untuk mengurus paspor Portugis. Berarti cuma pemegang paspor Portugis saja yang bisa diproses untuk bekerja di negara Uni Eropa. Iya, betul. Jadi kalau di sini proses dokumennya seperti paspor atau apa namanya di sini panggilnya ID. Ya, sebelum urus paspor kita harus urus duluan akta lahir Portugis punya supaya jadi penduduk Portugis. Habis itu kita dapat kalau kita sudah punya akta lahir berarti kita sudah jadi warga penduduk Portugis. Habis itu kita dapat kartu penduduk, lalu kita urus paspor pakai kartu penduduk, urus paspor. Kalau itu kalian yang berangkat kerja ke luar ini ke apa namanya UK, Inggris, Australia, kayak negara-negara Eropa itu melalui proses legal atau tidak? Melalui pemerintah atau melalui agensi-agensi atau perusahaan swasta yang merekrut kalian untuk kerja? Kalau ke Inggris itu tidak seperti ke Korea dan Australia. Kalau mereka yang kerja di Australia, Korea, mereka itu melalui pemerintah urus semua, baru mereka pergi. Tapi kalau ke Inggris dia beda lagi. Kalau ke Inggris itu secara pribadi, semua dokumen-dokumen kita urus secara pribadi, meskipun uang untuk
bayar tiket, kita yang tanggung sendiri sampai di sana. Dan sampai di sana juga pekerjaan kita yang cari sendiri. Kalau ada teman-teman ya teman-teman yang cari. Jadi prosesnya secara mandiri. Ya mandiri. Kalau kalian bekerja di sana tuh seperti apa kalau kerja di sana? Banyak pekerjaan di sana. Seperti kita tahu Inggris itu negara maju, tentu punya banyak pekerjaan. Dan orang Timor Leste ke sana itu kebanyakan kerjanya di bidang perusahaan, perusahaan pertanian, perusahaan peternakan, seperti cleaner di kantor-kantor, dan kebanyakan juga bekerja di restoran seperti chef. Terus bagaimana dengan gaji yang di sana? Kalau gaji di sana dibayar per jam dan tidak tetap, tergantung berapa jam yang kita kerja. Upah minimum di sana itu pada awal saya ke sana itu 6 pound 20 pence, setara dengan berapa ya, rupiah? Sekitar 100.000 Per jam. Tapi akhir saya mau pulang ke sini itu sudah sampai 11 pound lebih per jam. Satu Ya, sekarang pound mau berarti berapa rupiah? satu pound kalau dibandingkan rupiah untuk sekarang ini sudah 20.000 satu pound. Berarti kalau 11 pound dapat 200 lebih per jam. Ini soal dengan kehidupan kalian di sana itu biaya kayak rumah itu ditampung di satu kayak asrama atau kalian sendiri yang mencari tempat tinggal? Kalau untuk rumah, karena kita pergi secara pribadi, semua yang di sana itu kita yang secara pribadi kita yang cari. Kalau kebanyakan teman-teman kita sudah ada di sana, pas awal kita ke sana kan kita belum tahu apa-apa. Kita harus dialog dengan mereka di sana. Iya, mereka bantu kita untuk cari rumah kalau kita mau tinggal sendiri, ataupun kalau kita ada keluarga, ya kita tinggal dengan mereka sementara. Nanti kita dapat kerja, baru kita ambil keputusan mau tinggal sendiri atau lanjut tetap tinggal bersama-sama gitu. Itu sistem pembayaran tempat tinggal itu seperti apa? Kayak bayar rumah? Tergantung kalau kita tinggal di rumah kayak rumah besar, itu kalau kita kadang-kadang 5-6 orang, kadang lebih, ya kita kumpul uang kayak di sini, kumpul uang baru kita bayar. Patungan. Tapi kalau kita tinggal di room kecil, ya kita bayar sendiri. Karena biasanya di sana tuh room itu hanya maksimal 2 orang gitu. Terus fasilitas semua sudah disediakan? Ya, kalau fasilitas rumah, setiap rumah itu fasilitas sudah ada sih. Kita hanya beli makanan, minuman, kebutuhan kita. Tapi yang saya dengar menurut dari cerita, katanya gas apa semua itu sudah disediakan di dalam rumah, dan gas itu disalurkan langsung dari pusat. Itu kayak listrik gitu. Sudah ada pusat dan pemerintah ditanggung, hanya kita bayar tiap bulan. Kita tidak butuh pergi beli gas gitu. Itu gasnya, gas itu mereka salurkan lewat apa? Lewat tabung gas? Lewat bawah tanah. Terus seperti listrik itu lah. Ada pipa khusus yang di bawah tanah. Jadi kita buka kapan saja kita butuh. Hanya dibayar per bulan. Kayak listrik ini, kayak kita pakai listrik, dibayar per bulan. Sekian saja perbincangan kami untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and share ya guys.